Hai guys, selamat datang di channel DKID. Di video kali ini, lagi-lagi Razer mengirimi kita sebuah gaming peripheral yang cukup mahal atau punya harganya tuh setara dengan motherboard gaming. Tapi penasarannya kita, ini sebuah unit yang terjual 10 juta kopi di seluruh dunia. Jadi apa sih yang spesial dari unit ini? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Jadi kenapa kemasannya seperti ini? Memang kita lakukan unboxing experience atau unboxing video di channel sebelah, yaitu di Unbox Us. Jadi di channel tersebut kalian bisa subscribe, like, dan juga komen dan melihat kira-kira gimana sih unboxing experience dari sebuah barang yang selalu datang ke channel DKID. Langsung aja kita bahas dalaman-dalamannya, karena untuk item apa aja yang bakal kita dapatkan sudah dibahas di channel Unbox Us. Buat kalian yang nggak tahu, aku taruh linknya di bagian sini. Mana? Sini. Oke, salah satu yang menjadi perhatianku karena di sini Razer membuat sebuah kemasan yang katanya ramah lingkungan atau dibuat dari bahan yang bertanggung jawab dari hutan untuk mempertanggungjawabkan masa sekarang maupun masa depan. Jadi untuk kemasannya seperti ini, di bagian depannya itu sebenarnya ini merupakan box, cuman sudah dibuka. Jadi kalau dibuka tuh kayak bungkus pecel. Cuman ini bungkus pecel dengan harga 2 juta. Pecel apa yang harganya 2 juta dapat kayak ginian? Ya pecel dengan isi mouse gaming seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita bahas beberapa hal detail yang bakal kita perhatikan saat kita membeli sebuah mouse gaming dari Razer, yaitu mouse-nya itu sendiri. Oke, sebelum kita bahas mouse gamingnya itu sendiri, di sini ada kabel yang sudah braided, dan yang paling aku notice atau aku sadarin di sini itu braidednya itu kerasa lembut, nggak kaku-kaku klep ya. Jadi buat kalian yang orangnya kaku mungkin bisa pakai kabel ini supaya lebih lembut ya. Dan ini dia Razer Dead Adder V2 Pro, merupakan generasi terbaru dari Razer Dead Adder yang seri sebelumnya menggunakan kabel aja. Dan di seri ini kalian bisa menggunakannya dengan 3 mode connection, yaitu Bluetooth, dongle, dan juga kabel. Untuk kabelnya menurutku poin plus di sini. Kemudian untuk beratnya sendiri 80 gram dengan ukuran yang cukup besar untuk ukuran tangan orang Asia. Kemudian untuk tombol-tombolnya, klik kiri dan klik kanan. Razer Dead Adder V2 Pro ini sudah menggunakan second generation Razer Optical Mouse Switch yang punya kesan tactile atau umpan balik seperti ini. Kemudian dengan switch terbarunya, Razer Dead Adder V2 Pro ini mempunyai response time 0,2 millisecond dengan switch life cycle sampai 70 juta klik. Kemudian di bagian tengah terdapat scroll wheel seperti ini yang mempunyai material rubber yang cukup enak saat digunakan untuk muter-muter kayak gini, dan punya tingkat putaran yang menurutku sangat ideal untuk digunakan bermain game. Ya sangat berguna banget kalau kalian bermain game FPS, kalian bisa switch senjatanya dengan scroll wheel seperti ini. Lalu di bagian belakang sini terdapat tombol untuk mengurangi atau menambah DPI. Di Razer Dead Adder V2 Pro ini bisa menambah DPI sampai 20.000 dengan kecepatan maksimum sampai 650. Lalu terdapat 2 tombol custom di bagian kiri sini. Biasanya cukup fungsional untuk beberapa orang yang membutuhkan tombol tambahan untuk disetting di custom sesuai dengan seleranya atau kebutuhannya. Lalu di bagian sini terdapat logo Razer yang seperti kalian tahu pastinya bisa nyala dan juga RGB. Untuk logo Razer sendiri sebenarnya nggak hanya untuk keren-kerenan atau untuk stylish dari mouse ini aja, karena logo ini juga berfungsi untuk memberikan indikator lampu seperti warna biru saat di mode Bluetooth, kemudian warna merah saat mouse ini mempunyai baterai di bawah 5%. Untuk bagian bawahnya sendiri terdapat 3 ultra slick mouse feet yang berkebalikan fungsi dengan keyboard feet. Jadi untuk keyboard feet itu berfungsi untuk mencegah keyboard kalian jalan-jalan kemana-mana. Sedangkan untuk mouse feetnya berfungsi untuk memperlicin atau memperlancar pergerakan dari mouse kalian saat digunakan untuk bermain game. Apalagi dengan material PTFE. Untuk kepanjangan dari PTFE sangat sulit untuk pengucapannya, jadi aku tulis saja di bagian videonya sini, yaitu bahan yang sama yang di atas teflon, apalagi disematkan untuk sebuah mouse gaming. Lalu terdapat penyimpanan untuk dongle di bagian sini. Jadi kalau kalian buka, kalian bisa menyimpan dongle 2.4 hyperspeednya di bagian sini, jadi nggak bakal hilang-hilang atau meluncur atau kayak telur tadi nggak ya, bakalan masuk anteng di bagian sini. Sedangkan di bagian sini terdapat switch untuk memilih mode yang digunakan atau koneksi yang tersambung seperti Bluetooth, kemudian di off kan untuk menghemat baterai, atau koneksi hyperspeednya atau menggunakan dongle. Sedangkan untuk 2 titik atau 2 port ini berfungsi untuk bagian pengecasan dengan port yang dijual terpisah
dari mouse gaming ini. Jadi kalau kalian pengen membeli portnya secara terpisah, kalian bisa mendapatkan dengan harga 500 ribuan atau sampai 700 ribuan karena rate-nya dolar, sekitar 46 dolar. Sedangkan untuk tombol ini kalian bisa mengatur atau memilih profile yang kalian sudah simpan pada aplikasi bawaan Razer. Jadi kalian bisa menyimpan 5 profile, jadi nggak perlu kalian bingung lagi kalau misalnya ganti device, ganti laptop atau ganti PC. Kalian cukup nyolokin dongle atau koneksikan dengan device baru kalian dengan profile yang sudah kalian setting atau kalian simpan sebelumnya. Jadi terdapat 5 warna yang bisa kalian simpan atau terdapat memory chip yang bisa diatur untuk keperluan kustomisasi kalian. Dan untuk bagian bawahnya sini terdapat Razer Focus Plus Optical Sensor yang merupakan teknologi sensor buatan Razer yang diklaim tercepat, dia itu mempunyai tingkat akurasi sampai 99,6%. Sesuai dengan nama gaming mouse dari Razer ini, mempunyai segmen para gamer yang membutuhkan gear untuk bermain game dengan tingkat kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi. Jadi dengan kombinasi sensor baru serta hyperspeed untuk konektivitas dongle low latensinya, membuat mouse ini semakin cocok untuk para pro gamer atau kalian yang bergelut di bidang gaming. Untuk fitur hyperspeed pada mouse ini sebenarnya sama teknologinya dengan yang ditanamkan pada keyboard gamingnya, yaitu Black Widow V3 Pro yang sudah aku jelaskan videonya di bagian sini. Secara sederhana, Razer akan mencari frekuensi tercepat antar device-nya untuk menghindari lag atau delay antar device-nya. Sedangkan untuk device-device serupa menggunakan frekuensi yang sama sehingga memunculkan lag atau delay. Jadi dengan teknologi tersebut akan membuat device ini bekerja 25% lebih cepat dari teknologi yang ada sekarang. Dengan 70 jam waktu penggunaan saat di mode ini. Kemudian untuk konektivitas Bluetooth-nya diaktifkan dengan switch pada bagian bawah ini dengan logo Razer yang akan menyala biru saat mode pairing. Lalu tinggal kita sambungkan dengan laptop atau PC yang ada. Sedangkan untuk ketahanan baterainya di mode Bluetooth ini sampai 120 jam. Dengan adanya multi koneksi yang dimiliki oleh gaming mouse ini sangat menguntungkan untuk pro gamer, pro streamer, atau gaming caster. Karena saat berpindah device kalian nggak perlu mengkonekkan secara manual lagi, tinggal dikonekkan di bagian awal, tinggal di switch langsung bisa terkoneksi dengan sangat mudah. Kemudian karena mouse ini punya beberapa konektivitas, tentu mempermudah penggunanya untuk bagian portabilitas. Jadi dengan harga 2 jutaan untuk membeli sebuah teknologi gaming gear yang presisi seperti ini menurutku sangat masuk akal. Karena untuk para gamer pasti relate banget saat refleks menembak sudah terasa tapi nggak didukung dengan mouse yang presisi. Serta settingan yang sering berubah saat berpindah device, Razer Dead Adder ini datang dengan solusi yang cukup menyajikan. Seperti pergerakan mouse yang sangat smooth dan licin saat digunakan untuk bermain game FPS. Kemudian rendahnya delay serta tingkat akurasi yang tinggi. Jadi untuk para pro gamer atau kalian yang menekuni di dunia game dan gamecaster, tentu sangat terjangkau. Cuma dengan pertimbangan harga mouse gaming yang cukup tinggi tapi punya desain yang biasa aja menurutku. Tapi desain ini tercipta setelah mempertimbangkan fitur ergonomis, menjadikan desain model bukan hal yang utama tapi fungsi yang maksimal. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian tertarik untuk membeli produk ini, kalian bisa cek link membelinya di bagian deskripsi. Jangan lupa like untuk suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe DKID untuk support kita terus membuat konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.